teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis bidan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Perempuan usia 25 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu datang ke PMB hasil anamnesis riwayat SC 3 tahun yang lalu dan persalinan sekarang ingin lahir di PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80, suhu 36,5, pernafasan 24, TFU 36 cm, punggung kanan, letak kepala sudah masuk panggul, detak jantung janin 142. Bagaimanakah sikap bidan yang tepat pada kasus tersebut? Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke data fokusnya. Trik cepatnya itu langsung aja ke data fokusnya. Nah, data fokusnya apa? Riwayat SC 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian dia datang ke PMB untuk melahirkan, berarti kalau dia datang ke PMB itu dia mau melahirkan secara normal. Sedangkan dia punya riwayat SC atau sesar itu 3 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, kalau udah SC, disarankan SC lagi ya, teman-teman. Kenapa? Takut beresiko terjadinya ruptur uterus. Nah, apakah sebenarnya riwayat SC boleh melahirkan secara normal? Sebenarnya ada juga ya, teman-teman, yang dari SC melahirkan normal. Tetapi harus didampingi oleh dokter objinnya dan dia harus di rumah sakit, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa, bisa langsung dilarikan ke ruang OK, seperti itu. Nah, jadi di sini udah jelas jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yang B ya, yaitu menjelaskan faktor resiko riwayat SC jika bersalin di PMB, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi soal nomor 1 adalah B. Poin tertingginya adalah 5. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, langsung aja kita baca ke pertanyaannya. Wanita usia 26 tahun G2P1A0 hamil 37 minggu datang ke PMB. Hasil anamnesis, awal kehamilan mengalami kenaikan berat badan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 24, suhu 36,6, tinggi badan 146, berat badan sebelum hamil 51 kg, berat badan setelah hamil 62 kg. TFU 32, apakah status indeks massa tubuh pada kasus tersebut, teman-teman? Oke, sebelum aku ke jawabannya ya, aku bakalan tampilin tabel IMT dulu. Nah, ini dia. Dan bisa kalian screenshot untuk patokan dari jawaban ini, teman-teman. Oke. Langsung aja ya kita jawab, teman-teman. Nah, untuk menghitung IMT pada ibu hamil itu ada rumusnya, teman-teman. Di video aku sebelum-sebelumnya juga udah pernah aku bahas, yaitu berat badan ya dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter di kuadrat, teman-teman. Nah, ini kita tinggal masukin aja angkanya. Berat badan yang sekarang itu adalah 62 ya. Nah, dibagi dengan tinggi badan 146 cm, kalau kita jadikan meter berarti 1,46 meter ya. Kemudian dikuadratkan 2. Itu hasilnya adalah, kalian hitung-hitung sendiri aja di kalkulator ya, teman-teman. 29, sekian. Nah, berdasarkan tabel IMT tadi, yang mana kalau IMT-nya 29 lebih, itu masuk ke overweight, teman-teman. Overweight itu artinya berat badan lebih ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi, kalau udah berat badannya lebih, kira-kira apa yang harus dilakukan, teman-teman? Yaitu ibunya harus diet ya, teman-teman. Supaya bayinya nggak makin besar, kayak gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 3 nih. Kita coba baca bareng-bareng. Seorang bidan yang baru bertugas di desa X menemukan masalah bahwa banyak ibu hamil yang memeriksakan kehamilan mereka di pelayanan kesehatan tanpa ditemani oleh suami dan keluarga. Ketika dikaji, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut karena suami menganggap kehamilan merupakan tanggung jawab istri. Bagaimanakah sikap bidan yang tepat pada kasus di atas? Oke teman-teman, di sini kita berbicara kebiasaan suatu masyarakat ya, bukan individu lagi teman-teman ya. Karena kalau cuma 1 atau 2 orang aja yang seperti ini masih bisa kita melakukan pendekatan secara individu. Tapi kalau udah banyak teman-teman seperti ini, apalagi merupakan
bawa suatu kelompok ya ataupun secara umum keseluruhan, itu kita harus minta bantuan dengan pihak-pihak terkait lainnya teman-teman ya, bisa tokoh agama ataupun kader ya, ataupun orang-orang apa ya yang lebih dipercaya sama mereka, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini sikap bidan yang tepat pada kasus di atas ini apa? A. Acuh tak acuh. B. Merujuk ke puskesmas. C. Memberikan konseling individu. D. Kolaborasi dengan pihak terkait. E. Kolaborasi dengan bidan yang lainnya. Oke teman-teman, jadi di sini jelas ya jawabannya adalah kolaborasi dengan pihak terkait ya. Seperti apa? Pihak puskesmas, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, kader desa ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Untuk mengubah kebiasaan masyarakat suatu daerah ya teman-teman. Kenapa harus didampingi sama suami? Karena pemeriksaan kesehatan tuh apa ya, baik laki-laki ataupun perempuan itu ini kan merupakan program rutin ya yang harus dijalankan untuk mengidentifikasi suatu masalah pada kesehatan ibu dan anak ya teman-teman. Jadi di sini suami juga berhak tahu kayak gitu loh tentang status kesehatan ibu dan anaknya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat dibutuhkan kontribusi para suaminya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suatu kebiasaan di desa seperti itu ya, kita harus kolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, seperti itu untuk mengubah mindset mereka ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D poin 5-nya. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Perempuan usia 30 tahun G2P1A0 hamil 35 minggu datang ke PMB dengan keluhan perdarahan berulang. Hasil anamnesis, ibu mengatakan darah yang keluar banyak tiba-tiba. Tidak ada riwayat jatuh, perut tidak terasa mulas, hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60. Nadi 88, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36, TFU 33, Prescap DJJ 145, bidan ingin melakukan rujukan namun keluarga tidak menyetujui. Apakah tindakan awal bidan yang tepat pada kasus di atas? Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini kita langsung aja baca ke opsinya. A. Kolaborasi dengan bidan. B. Kolaborasi dengan dokter SPOG. C. Menyetujui keinginan keluarga. D. Tetap merujuk tanpa ada persetujuan keluarga. E. Melakukan informed consent untuk persetujuan. Oke teman-teman, di sini diagnosis sementaranya mungkin plasenta previa ya teman-teman. Kenapa aku bilang plasenta previa? Karena di sini udah trimester ketiga. Kemudian dia keluar darah secara tiba-tiba dan tidak ada rasa mulas teman-teman, dan juga tidak ada riwayat jatuh. Nah, didapatkan DJJ juga masih bagus. Nah, itu biasanya ciri-ciri dari plasenta previa. Tapi kan ini kita belum tahu pasti karena belum ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, jadi di sini bidan meletak kecurigaan teman-teman ya. Mungkin bidannya curiga plasenta previa, maka haruslah dilakukan rujukan. Namun, keluarganya itu tidak menyetujui. Jadi, tindakan awal sekali kita sebagai bidan itu apa? Di sini jawaban yang paling tepat udah jelas yang E ya teman-teman, melakukan informed consent untuk persetujuan. Nah, informed consent itu adalah suatu pendekatan ya terhadap kebenaran atau keterlibatan pasien dalam keputusan mengenai pengobatannya. Nah, jadi di sini para pasien tuh dan keluarga sebaiknya diajak untuk mengajukan pertanyaan menurut kehendaknya dan harus dijawab secara jujur dan jelas teman-teman. Jadi untuk menjamin bahwa pasien menandatangani formulir itu benar-benar telah mendapat informasi yang lengkap. Nah, jadi informed consent itu diberikan apa maksud dan tujuan dari kita melakukan tindakan tersebut. Jadi keluarga pasien mengerti mengapa kita lakukan rujukan terhadap pasien ini, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi nomor 4 itu jawaban yang paling tepat adalah yang E, poinnya 5. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Wanita usia 27 tahun, P1A0, nifas 40 hari, datang ke PMB dengan keluhan takut memulai hubungan seksual dengan suami. Hasil anamnesis, belum haid, ibu memberikan ASI secara eksklusif, sudah tidak keluar cairan nifas, ibu ingin agar gairah seksnya kembali. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, dan vulva vagina bersih. Apakah Penkes yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke. Kita langsung aja ke data fokusnya, yaitu mana dia? Keluhannya adalah takut memulai hubungan seksual dengan suami. Jadi apa Penkes yang paling tepat kita berikan pada kasus tersebut? Nah, agar gairah seks itu kembali setelah masa nifas ya,
ada beberapa hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan, yaitu pertama, menjaga agar badan tetap sehat ya teman-teman. Kemudian yang kedua, itu makan makanan yang bergizi dan cukup. Jadi cukup proteinnya, cukup karbohidratnya ya. Ditambah lagi kan ibu ini sedang menyusui ya teman-teman. Kemudian yang C, cukup istirahat. Nah, sini supaya nggak lelah teman-teman. Karena kalau efek lelah itu juga bisa menurunkan gairah tersebut teman-teman. Kemudian hindari stres. Nah, ini juga sama dengan kurang istirahat tadi. Kemudian olahraga secara teratur, teman-teman ya. Dengan olahraga secara teratur itu bisa memulihkan eh, otot-otot panggul kita ya, yang mana setelah melahirkan itu kan pasti pada apa ya namanya teman-teman, supaya bisa mengembalikan ke sebelum apa ya ke bentuk semula ya, walaupun nggak sempurna ya teman-teman, seperti itu. Kemudian hindari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah, itu jelek banget untuk kesehatan ya, teman-teman. Kemudian lakukan perawatan diri. Nah, jadi untuk membangkitkan gairah tersebut, yaitu adalah salah satunya menjaga agar badan tetap sehat, teman-teman. Ya, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, poin 5-nya. Oke, teman-teman, segitu aja ya 5 soal dari aku. Ya, aku rasa soalnya nggak terlalu susah-susah banget ya, teman-teman. Yang penting selalu dipelajari aja, pasti gampang untuk jawabnya nanti saat ujian. Dan sekian dari aku ya, dan buat yang bertanya-tanya untuk bergabung ke tryout Sobat P3K bagaimana, tinggal diklik aja linknya udah aku cantumin di description box aku. Dan untuk pemesanan ebook P3K Bidan yang terbaru sudah launching teman-teman. Untuk pemesannya bisa lewat nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Jadi dicek aja di description box aku. Oke, sekian dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.